Assalamualaikum, selamat malam dan selamat datang di Metro Film. Jadi, di segmen Public Horror Story kali ini, kita bakal membacakan beberapa cerita horor yang kita dapat dari WhatsApp, Instagram, dan Twitter. Jadi kita langsung saja ke cerita yang pertama. Cerita pertama yaitu teror di Cermai. Cerita ini menceritakan tentang dua pendaki yaitu Ayu dan Adi yang diteror ketika turun dari Gunung Cermai. Kita langsung mulai saja. Tidak ada yang salah selama kita naik. Sampai puncak juga ngecamp. Masalah baru muncul menjelang kita turun. Di pengasinan Ayu Heights. Setelah memasang pembalut, kita langsung turun. Pamit sebentar dengan pendaki Wonosobo yang kemarin sempat ngobrol di puncak. Mereka menyarankan ngecamp semalam lagi karena sudah mulai sore. Tapi karena besok kita berdua kerja, ngecamp semalam lagi jelas nggak mungkin. Masuk hutan lagi. Ayu jalan duluan. Aku di belakangnya biar bisa mengawasi. Kita berjalan pelan. Jalur Linggarjati bahaya untuk dibawa lari. Sebentar. Ayu minta istirahat. Mungkin pengaruh heads. Keanehan mulai terasa ketika kita melewati pos Sangga Buana. Kita tidak bertemu satu pendaki pun yang naik. Padahal ramainya pendaki inilah yang membuat saya berani turun walau kesorean. Jam 5 sore kita sampai di pos Batu Lingga. Ada sedikit tanah lapang untuk kita istirahat. Di sini kita masak mie, nyeduh kopi. Gimana Di? Udah sore banget. Ngecamp lagi apa gimana? Kata Ayu. Mukanya jelas capek dan khawatir. Lanjut aja yuk, sekalian capek, kata Adi. Setelah di rumah barulah aku tahu. Kesalahan fatal dibuat di sini dan di Sangga Buana. Ayu cerita, waktu di Sangga Buana, dia sebel banget harus bentar-bentar berhenti karena kasih jalan pendaki yang mau naik. Dia sempat ngomel, andai nggak ada yang naik lagi, enak nih turun, nggak keganggu. Entah kebetulan atau tidak, memang betul kami tidak pernah lagi berpapasan dengan pendaki lain. Kesalahan kedua dan yang paling fatal. Di Batu Lingga, Ayu membuang bekas pembalutnya ke kerimbunan semak. Mulai dari sini sampai bawah adalah teror. Beres-beres peralatan, packing ulang, kita langsung jalan. Hari sudah gelap karena menjelang maghrib. Ayu di depan, aku di belakang. Bulu kuduk mulai berdiri, rasanya di antara semak di balik pohon. Di setiap tempat yang gelap, ada yang mengawasi. Kepalaku mulai nyeri. Berdasarkan pengalamanku, kepala yang nyeri biasanya ada aktivitas mistis. Di belokan hutan, aku kaget melihat Ayu berhenti dan badannya menghadapku. Suaranya gemetar. Dia bilang, Di, lu jalan duluan ya. Gue pegangan keril lu. Aku mengangguk. Jadi sekarang aku jalan duluan. Sementara Ayu pegangan karirku di belakang, jalanan sudah gelap total. Penerangan cuma dari cahaya headlamp. Dari sudut mata, aku melihat ada bayangan hitam yang berdiri di pohon. Tapi waktu aku menoleh, tidak ada siapapun. Lalu ada suara bisik-bisik yang jelas sekali. Yang tadinya aku pikir pendaki. Nyatanya jalur di depan cuma kosong dan gelap, tidak ada siapapun. Di sini aku berdoa dalam hati, mohon perlindungan. Tiba-tiba Ayu menangis. Dia jatuh terduduk, kepalanya disembunyikan di lututnya. Dalam senggukannya dia berulang kali menyebut, pocong, pocong, pocong. Mendengar itu bulu kuduku berdiri total. Kulihat segala arah dengan panik. Sosok itu tidak ada. Aku memujuk Ayu untuk berjalan lagi, sambil mengingatkan untuk berdoa. Akhirnya, Ayu mau berjalan lagi. Setelah matanya kututup dengan buff. Dengan cara ini, Ayu tidak lagi histeris. Tapi jalan kami jadi luar biasa lambat. Sepanjang jalan, aku masih terus melihat kelebatan-kelebatan hitam. Kadang semak-semak yang bergoyang sendiri, suara-suara dalam bahasa Sunda yang aku nggak ngerti. Terdengar entah di telinga, entah suara pendaki yang terbawa angin.
Badanku gemetar ketika ada sebuah bayangan di ujung jalur. Dia jongkok di bawah pohon. Kali ini bayangan itu tidak hilang. Aku istighfar semakin kencang. Ayu memegang tanganku dengan erat. Semakin mendekat, kami akan terpaksa melewatinya karena sosok itu tepat di pinggir jalan. Nyaliku habis. Aku diam di tempat, gemetar dan keringetan. Kali ini Ayu sudah memelukku. Dia walau tidak melihat apa-apa, tentu merasa ada yang ganjil. Lama aku berdiri berharap sosok itu hilang sehingga kami bisa lewat, tetapi dia tetap di sana. Tiba-tiba punggungku ada yang menepuk, seorang pendaki yang sedang turun. Alhamdulillah kami selamat. Aku lega, dia melambaikan tangan mengajakku jalan. Aku langsung bergerak, sosok itu sudah hilang. Aku mengikuti pendaki ini hingga tiba-tiba dia hilang ke kegelapan. Sebuah suara pelan terdengar. Jalan lurus saja bang, jangan tengok ke kiri. Anjay, gue merinding, sumpah. Kalau menurut kalian jelek atau gimana, silakan komen. Kita masuk ke cerita kedua. Jadi di cerita kedua kali ini gue dapat dari WhatsApp dari orang, yaitu teman gue. Jadi langsung saja. 7 tahun yang lalu ada bocah-bocah nggak jelas. Bukan gue yang pasti. Pada penasaran 7 orang apa, berapa, intinya ganjil lah. Gue cerita dari segi orang yang culun. Dia sama temen-temennya nyamperin tuh kuburan. Pas nyampe kuburan masih belum ada apa-apa. Cuma kayak kuburan tua. Ada 4 makam dewasa sama 3 atau 2. Lupa gue makam anak-anak. Tuh bocah-bocah dipimpin sama 1 orang. Namanya kalau nggak salah Dodi. Bapaknya Cina Ben. Ini nggak usah disebut ya, nanti rasis. Itu dia dari orang Rawa Gabus. Pas sudah nyampe sana dan ternyata nggak ada apa-apa. Cuma kuburan yang ketutup lumut. Apalagi ya, lupa. Kan pada lari tuh. Terus si Dodi ditinggalin di belakang, habis itu jatuh. Tapi jatuhnya itu abnormal. Jatuhnya itu kayak digeret ke belakang gitu. Kalau gue simpulin, dia digeret. Tapi entah kenapa nggak kelihatan. Berlanjut tuh anak-anak kecil nyampe ke gang sekolah. Terus pada diskusi. Kata anak-anak ini, Don, tadi lu jatuh lucu amat kayak gimana gitu. Terus kata Doni, gue digeret koboi. Terus Doni megang saku baju sama celana. Dan katanya kunci sepeda dia hilang. Terus kata anak-anak lain, paling ketinggalan di sana tuh. Anak-anak kecil pun balik lagi ke kuburan itu. Terus kuncinya tiba-tiba ada di depan gang kuburan. Abis diambil anak-anak kecil itu, balik ke kelas. Terus si Doni dia haus, abis lari dia ngambil botol minuman, ada rambut sama kafan. Kalau gue simpulin, dia pas jatuh gak digeret koboi, tapi digeret kunti. Abis itu selang beberapa menit ada yang kesurupan di kelas itu. Sekian dari segmen Public Horror Story kita kali ini. Bila kalian ada horror story yang ingin kita bacakan, kalian bisa kirim ke Gmail kami, link ada di deskripsi. Dan kalian bisa DM IG kami @metroexplore. Dan juga bila kalian suka dengan video ini, kalian bisa like, komen, share, dan subscribe. Bantu kami berkembang.